Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok sidang acara perdata. Perkenalkan, saya Wahyu Muhammad Laksono sebagai hakim ketua. Saya Adina Nawasari sebagai hakim anggota Adwa. Saya Imam Heri sebagai hakim anggota 1. Saya Ivan Prayoko berperan sebagai penggugat. Saya Andrea Melinda berperan sebagai tergugat. Nuralita sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Jirawat sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Muhammad Faisal Afif, di sini saya sebagai saksi penggugat 1. Saya Kanafia Amalia, di sini saya sebagai saksi penggugat 2. Saya Muhammad Farim, Anim 15.07 sebagai saksi tergugat. Saya Safina Rahma, di sini saya sebagai saksi tergugat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Semu Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 490/PPUD/PDG/2025/PN Tegal antara Ivan Nomer Prayogo selaku penggugat melawan Andrea Melinda Ningrum selaku tergugat pada hari Senin 21 April 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pihak penggugat dan tergugat untuk segera memasuki ruang persidangan. Silakan menempati kursi yang telah disediakan. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas saudara penggugat. Identitas saudara penggugat menunjukkan kartu identitas. Silakan. Mohon dibantu bagaimana tergugat. Iya. Iya. Silakan kembali ke depan. Saudara penggugat, saudara datang ke persidangan sendiri atau disertai kuasa hukum? Saya akan beserta kuasa hukum saya yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat bisa menunjukkan kartu tanda akta, berita acara sumpah dan surat khusus asli dari saudari. Silakan ke depan. Mohon terima kepada dua. Baik, selanjutnya saudari tergugat. Selamat pagi, saudari tergugat. Pagi yang mulia. Baik, apakah saudari tergugat sidang hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikutinya? Sehat dan siap mengikuti sidang hari ini. Baik, selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu ya identitas dari saudari tergugat ini. Silakan. Mohon bisa dibantu cek. Terima kasih. Saudari tergugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya yang mulia. Serta kuasa hukumnya. Baik, silakan kepada kuasa hukum dari saudari tergugat untuk menunjukkan kartu tanda advokat, berita acara sumpah, dan berikan surat kuasa khusus. Silakan. Kuasa hukum dari tergugat bisa
mengecek identitas dan KTA dari kuasa hukum tergugat ini. Haji Ramadan. Ya, baik, lengkap ya? Lengkap? Cukup? Terima kasih. Baik, agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Bagaimana saudara penggugat? Apakah tidak sebaiknya Anda mempertimbangkan untuk melakukan perdamaian saja dengan penggugat? Mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah manifestasi ini dengan jalan mediasi bersama. Jadi tergugat kan ada hubungan persaudaraan, penggugat antara penggugat dan tergugat kan ada hubungan persaudaraan. Kenapa tidak diselesaikan dengan mediasi saja, dengan keluarga saja? Sudah pernah yang harus melakukan mediasi, tapi ini kita tidak berhasil. Jadi masih deadlock ya? Iya. Bagaimana ini saudari tergugat? Apakah saudari juga mempunyai keinginan untuk melakukan mediasi saja? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Jadi tidak bisa dilakukan damai saja ini antara kedua belah pihak. Tidak. Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Jadi tidak bisa dilakukan damai saja ini antara kedua belah pihak. Tidak. Saya mau sidang tetap dilakukan. Jadi saudari tergugat ini tetap melanjutkan persidangan. Betul. Jadi seperti ini ya, pemohon pihak penggugat dan tergugat. Persidangan ini kan tidak hanya sekali dua kali ya. Jadi ini membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, dan tentu biaya dari masing-masing kan. Penggugat ini berasal dari mana? Saya dari sini, Aceh. Dari Aceh ya. Jadi tergugat dan penggugat ini kan untuk datang ke persidangan kan sangat jauh. Tentu memerlukan ongkos kan. Kiranya bisa diselesaikan perdamaian itu meringankan biaya daripada itu persidangan kan. Tapi saya serahkan kepada para pihak. Di sini saya sebagai hakim saja. Kiranya bagaimana saudara penggugat? Saya tetap ingin melanjutkan teruskan ini. Tetap ingin melanjutkan. Saudari tergugat Iya, Mulia. ingin tetap melanjutkan persidangan. Tetap. Nah, baiklah. Sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara penggugat dan saudari tergugat, saya berikan waktu 7 hari per tanggal ini, persidangan pertama ini, untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu. Baik, penggugat dan tergugat saya beri kesempatan selama 7 hari untuk melakukan perdamaian. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Dicoba dulu selama 1 minggu apakah berhasil atau tidak ya kan? Ya. Jadi hari ini tanggal berapa lagi mencoba itu? Nanti sidang yang lanjut tanggal 28. Tanggal 28 April ya. Jadi majelis hakim memberikan tenggat waktu selama 7 hari untuk melakukan rekonsiliasi atau perdamaian. Setelah itu tanggal 28 April kita akan lanjutkan persidangan. Baik, bisa diterima? Baik, ya. Ya tergugat bisa diterima? Bisa, Yang Mulia. Baiklah. Untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 28 April 2025 untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan perdamaian. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan non-prestasi dengan registrasi perkara nomor 490 garis miring PU garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring P Tegal antara Ivan Mamer Prayogo selaku penggugat melawan Andrea Melinda Ningrum selaku tergugat pada hari Senin 28 April 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka.
Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara tergugat, selama waktu 7 hari yang diberikan oleh majelis hakim kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan perdamaian, apakah sudah tercapai perdamaian yang Belum tak ini ya. belum? Kenapa? Nah, itu Apakah tidak ada komunikasi yang cukup antara saudara penggugat dengan saudari tergugat ini? maksudnya kan apa komunikasi Ya. saya kan berbeda satu. Bagaimana saudari tergugat? Apakah selama 7 hari ini sudah ada upaya, sudah ada follow up setelah sidang yang pertama kemarin untuk melakukan perdamaian? Belum yang mulia, karena kami akan tetap mempertahankan hak-hak kami. Baiklah, jika para pihak ini tidak bisa melakukan perdamaian, maka kita akan melanjutkan persidangan ya. Ya. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat ini sudah menerima salinan gugatan dari kuasa hukum penggugat? Sudah yang mulia ini. Tidak, lengkap ya? Sudah. Baiklah, kalau begitu silakan kuasa hukum penggugat bisa dibacakan. Terima kasih yang mulia. Saya Spinteritas selaku kuasa hukum dari penggugat akan membacakan isi gugatan dari kami. Bahwa yang pertama, pada tanggal 20 Oktober tahun 2018, penggugat dan tergugat ini telah melakukan perjanjian utang piutang sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian nomor 5 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1234 KUHP. Lalu yang kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut tergugat telah memberikan pinjaman uang kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah. Ketiga, bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, penggugat telah menyerahkan sertifikat hak milik rumah dengan rincian nomor SHM 00699 atas nama Ivan Mamir Prayogo atau penggugat. Lalu keempat, bahwa sesuai kesepakatan, penggugat diwajibkan mengangsur pinjaman tersebut selama 60 bulan dengan angsuran sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kelima, bahwa penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan telah melunasi seluruh hutang pokok kepada tergugat. Dengan demikian, janji utang piutang tersebut telah berakhir dan sertifikat jaminan seharusnya dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya, bahwa setelah hutang tersebut lunas, penggugat telah berulang kali meminta tergugat untuk mengembalikan sertifikat hak milik nomor 00699 tersebut. Lalu bahwa namun demikian tergugat sampai saat ini menolak atau mengabaikan permintaan penggugat untuk mengembalikan sertifikat hak milik tersebut tanpa dasar hukum yang sah. Selanjutnya, bahwa tindakan tergugat tersebut yang menahan sertifikat hak milik nomor 0699 atas nama penggugat, padahal kewajiban hutang telah lunas merupakan perbuatan interjadi atau relaksasi karena tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan jaminan setelah hutang tersebut. Selanjutnya, bahwa akibat dari perbuatan investasi yang dilakukan oleh penggugat mengalami kerugian baik material maupun imaterial karena tidak dapat memanfaatkan sertifikat tersebut. Bahwa gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri Tegal karena merupakan domisili penggugat sesuai dengan pasal 118 KJ Indonesia Reglement. Selanjutnya petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang akan diajukan oleh penggugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau non-prestasi. 4. Menghukum tergugat dengan
segera menyerahkan sertifikat hak milik nomor 00699 atas nama Ivan Muhammad Prayogo pada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dan 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau uang kosong sebesar Rp500.000 per hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat yang telah menjelaskan surat gugatan yang diberikan. Untuk itu, dari saudari tergugat, apakah paham dengan surat gugatan yang disampaikan oleh penggugat? Paham sekali, Yang Mulia. Paham? Paham. Baiklah. Itu apakah saudari tergugat sudah siap akan jawaban gugatan dari pihak penggugat? Kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan jawaban dari gugatan tersebut. Jadi belum bisa langsung disampaikan ya. Untuk itu kami beri waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan dalam waktu 7 hari dari tanggal sidang hari ini. Bagaimana saudara penggugat? Apakah Anda setuju? Saya setuju. Setuju. Bagaimana saudari tergugat? Setuju? Setuju, Yang Mulia. Halo berapa tadi? Kebetulan berarti sidang tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei. Baiklah. Untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Mei 2025 untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempersiapkan jawaban gugatan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan non-prestasi pada hari Senin 5 Mei 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah ada penjajakan perdamaian? Belum ya. Belum, sama sekali belum. Penggugat sama tergugat Bapak Ibu sebaiknya diselesaikan pakai kepala dingin saja. Kenapa? Karena dalam sidang itu biayanya itu mahal dan mana harus berbahasa dari klien. Enggak. Enggak, Yang Mulia, kami tetap kekeh dengan hak-hak kami. Enggak masalah soal biaya, kami siap untuk membayarnya. Kalau dari itu Jelas ya. udah jelas Kan kalau kamu kan terjual juga ya kayak. Oh iya, ada yang kepalanya tidak panas-panasnya Pak. Lanjut saja. Baik, karena memang tidak bisa kita selesaikan lewat jalur mediasi. Untuk itu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat. Pada kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawaban gugatan? Sudah siap sekali Yang Mulia. Baiklah, untuk itu silakan dibacakan kuasa hukum tergugat. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan jawaban gugatan dari penggugat ini, Yang Mulia. Izin berdiri, Yang Mulia. Silakan. Bahwasanya saya di sini sebagai kuasa hukum tergugat menyampaikan, saya Junamandan SHMH selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2025 dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Seluruh uraian gugatan kami bantah kecuali yang secara tegas diakui. Jawaban tergugat terdapat posita penggugat 1. Mengenai dalil pelunasan utang. Tergugat mengaku bahwa penggugat telah melunasi utang pokok. Namun penggugat belum memenuhi kewajiban administratif
berupa klarifikasi pembayaran sebagai syarat formal penyerahan SHM dan penyelesaian administrasi akhir. Oleh karena itu, penyerahan SHM belum dapat dilakukan. Nomor 2, mengenai tuduhan menahan SHM. Tergugat membantah tuduhan bahwa tergugat sengaja menahan SHM. Tergugat tidak pernah menolak mengembalikan SHM, namun penggugat tidak kooperatif dalam melengkapi dokumen serah terima. 3. Mengenai dalil wan prestasi. Tergugat tidak melakukan wan prestasi karena masih terdapat alasan sah untuk menunda penyerahan SHM, yaitu belum dipenuhi kewajiban administratif oleh penggugat itu sendiri. Nomor 4, mengenai kerugian material dan imaterial. Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian nyata atau hubungan kausal dengan tindakan tergugat. Seluruh dalil kerugian tersebut tidak terbukti. Seperti itu ya. Nomor 5, mengenai permintaan uang som. Permintaan uang pasah harus ditolak karena terlambat terjadi akibat kelalaian penggugat sendiri yang belum melengkapi syarat administrasi. Petitum kami untuk petitumnya yaitu 1. Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya yang mulia. Nomor 2, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nomor 3, menyatakan tergugat tidak melakukan wan prestasi. Nomor 4, menyatakan penundaan penyerahan SHM oleh tergugat adalah sah menurut hukum. Nomor 5, menolak seluruh tuntutan kerugian penggugat. Nomor 6, menolak permohonan uang som. Nomor 7, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Seperti itu yang mulia. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat atas jawaban gugatan yang sudah dijelaskan. Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan jawaban yang diberikan oleh saudara tergugat ini? Mengerti ya? Paham ya? Apa perlu diulang? Tidak perlu ya. Tidak perlu. Cukup paham kuasa hukum? Bisa memahami? Bisa memahami. Jadi setelah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat, apakah pihak penggugat akan mengajukan replik? Iya, yang mulia. Kami akan mengajukan replik pada hari ini juga. Bagaimana itu? Bisa? Kami beri kesempatan untuk mempersiapkan replik 7 hari ya? 7 hari yang mulia. 7 hari atau berapa? Baik yang mulia, 7 hari sudah cukup untuk kami mengajukan replik dari pihak kami. Baik, untuk itu kami memberi kesempatan kepada saudara penggugat untuk menyiapkan replik selama 7 hari. Bagaimana saudara pihak tergugat? Apakah setuju? Kurang setuju yang mulia bahwasanya penggugat ini kan kuasa hukum penggugat ini sudah menyatakan bahwasanya kesanggupannya untuk menjawab pernyataan jawaban dari saya atau bisa mengajukan repliknya secara langsung seperti itu yang mulia. Mungkin untuk rekomendasi untuk yang mulia yaitu paling lama itu nanti pukul 13 saja seperti itu. Kita skor 2 jam seperti itu. Itu saya diskon. Jadi ini jam berapa nanti ya? Jam 1 siang. Boleh. Itu ya. Baik. Kuasa hukum penggugat, pihak tergugat ini meminta kepada saudara untuk menjawabnya hari ini juga pada jam 1 siang. Iya. Setelah makan siang kita nanti. Ya. Bagaimana? Saya tidak keberatan. Kami tidak keberatan. Jadi repliknya sudah disiapkan. Sudah. Baik. Untuk itu sidang hari ini ditunda
sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyiapkan replik. Diperintahkan kepada pihak atau kuasa hukum agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Ya, bisa diterima? Bisa. Ya. Begitu sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan mohon prestasi dengan registrasi perkara nomor 490 garis miring PU garis miring PDTB garis miring 2025 garis miring Tegal antara Ivan Mameru Prayogo selaku penggugat melawan Andriana Yudaningrum selaku tergugat. Senin 5 Mei 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini mengajukan jawaban dari pihak tergugat yang sudah dijelaskan tadi. Ya, untuk itu kami mempersilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik dari penggugat. Apakah kuasa penggugat sudah siap? Sudah yang mulia. Sudah, baiklah, silakan kuasa penggugat untuk membacakan repliknya. Terima kasih yang mulia. Jadi pada prinsipnya replik dari pihak penggugat ini tetap sama yang mulia seperti gugatan di awal yang sudah saya bacakan. Pada intinya jawaban dari pihak tergugat ini tidak sepenuhnya terbukti secara sah, gitu ya mulia. Begitu. Jadi penggugat ini repliknya tetap untuk melakukan litigasi terhadap kontestasi ini sesuai dengan gugatannya, seperti itu. Iya betul ya mulia. Seperti itu. Iya. Betul. Betul. Nah. Baiklah, saudara tergugat, apakah ada duplik dari repliknya saudara penggugat ini? Kami akan mengajukan duplik dan menanggapi replik dan konvensi dari penggugat yang akan disampaikan secara lisan oleh kuasa hukum saya. Silakan, kuasa hukum tergugat. Ya, pada prinsipnya juga yang mulia, tergugat ini tetap pada jawaban tergugat sebelumnya. Begitu ya mulia. Jadi tetap ya. Ya. Baiklah, karena kuasa hukum menggugat maupun tergugat sudah menanggapi saling jawab binawab, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian seperti itu ya, penggugat dan tergugat ya. Siap. Saudari kuasa penggugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi? Iya ya mulia, kami akan mengajukan alat bukti beserta saksinya pada persidangan selanjutnya. Kami butuh waktu untuk menyiapkannya. Lalu baiklah, untuk itu majelis hakim memberi kesempatan kepada saudara penggugat untuk mengajukan alat bukti. Kira-kira berapa hari, Pak Imakutai? Di 19 Mei. 19 Mei ya? Begitu itu ya. Majelis hakim ini memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan Mas Ivan Mameru selaku penggugat ya, memberikan waktu 7 hari untuk menyiapkan alat bukti baik berupa surat atau saksi-saksi pada persidangan selanjutnya. Jelas? Jelas ya. Jelas? Kuasa hukum tergugat setuju? Kurang setuju ya mulia. Bahasanya ini kelamaan 7 hari itu. Sebagai harusnya, sebagai penggugat itu harus cepat. Harus cepat ya? Ya, dalam pembuktian ini harus cepat. Ini loh buktinya. Bagaimana kita akan memeriksa? Beliau ini
belum catat peracara dalam. Bagaimana ini kuasa hukum tergugat? Yang minimal 5 hari lah. Kami membutuhkan waktu untuk menyiapkan ini kan maksimal 7 hari. Kalaupun kurang, yaitu wewenang dari majelis hakim itu sendiri. Namun enggak, saya ini forumnya majelis hakim, ya. Jadi seperti ini kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat ini merasa butuh waktu 7 hari untuk memanggil orang-orang saksi seperti itu kan. Iya. Kalau bukti sudah ada. Sudah ada. Tapi orang-orang yang menjadi saksi Belum hadir yang mulia. belum hadir. Tapi bisa dihadirkan pada Persidangan selanjutnya pada tanggal, pada tanggal 19 Mei. berarti membutuhkan waktu 7 hari seperti itu. Iya ya. Tapi kuasa hukum tergugat bagaimana ini? Apakah bisa dikasih 7 hari atau bagaimana? ya mungkin untuk melonggarkan pencarian orang-orangnya, tujuan itu tidak apa-apa. Tidak apa, setuju ya. Setuju. Ini ngomong ya, Ya. kuasa hukum tergugat ya. Ya, baiklah. Namun kan seperti ini yang mulia, lebih cepat lebih baik lah seperti ini. Itu Ya. ikan cepat, ikan gabus, yang cepat lebih bagus ya. Jadi bisa kita sepakati para pihak ya. Bisa. 7 hari ya. Iya. Baiklah. Untuk memberi kesempatan kepada saudara penggugat dan kuasa hukumnya untuk menyiapkan alat bukti dan saksi-saksi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali 7 hari ke depan. Tanggal berapa? 19. Baiklah. Untuk itu sidang hari ini ditunda sampai 1 minggu ke depan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa penggugat untuk menyiapkan alat bukti. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan non prestasi dengan registrasi perkara nomor 490 garis PU garis PDG garis 2025 antara Ivan Mangari Payo selaku penggugat melawan Andra Medan selaku tergugat pada hari Senin 19 Mei 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan dibuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyerahkan dan menunjukkan bukti-buktinya? Sudah siap yang mulia. Apa saja bukti-buktinya ini? Baik, akan saya serahkan terlebih dahulu terkait dengan bukti-bukti yang akan kami ajukan. Bagaimana ya? Bukan seperti itu. Ulangi. Gini loh Agus, nanti aku serahin dulu bukti-bukti terlukisnya. Kamu ini dibacain aja ini dari dulu, itu aku suruh Oke, gitu. Oke, siap. Lalu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan non prestasi dengan registrasi perkara nomor 190 garis miring PU garis miring PDD garis miring 2025 garis miring PL antara Ivan Parayogo selaku tergugat selaku penggugat melawan Andra Medaniko selaku tergugat pada hari Senin 19 Mei 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Jadi, apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap yang mulia. Baik. Apa saja bukti-buktinya yang akan diajukan kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia.
Bukti-bukti yang akan kami ajukan pada hari ini yaitu yang pertama, fotokopi sesuai aslinya pernyataan Ivan Mahaberu Prayogo selaku penggugat per Oktober tahun 2018 tentang penerimaan uang sebesar 300 juta rupiah dari Andrea Melinda selaku tergugat yang akan nanti diberi tanda bukti yaitu P1. Lalu yang kedua, fotokopi sesuai aslinya akta perjanjian nomor 5 tertanggal 20 Oktober tahun 2018 yang akan diberi tanda bukti P2. 3. Fotokopi sesuai aslinya rincian pembayaran sebesar 5 juta rupiah per bulan untuk bulan November 2018 sampai dengan Oktober tahun 2023 yang ditulis sendiri oleh Andrea Melinda selaku tergugat yang akan diberi tanda bukti P3, dan fotokopi sesuai aslinya sertifikat rumah SHM nomor 00699 atas nama Ivan Mahaberu Prayogo yang akan diberi tanda P4. Baik, terima kasih kuasa hukum gugat. Silakan maju ke depan untuk memperlihatkan alat-alat buktinya kepada kuasa hukum gugat. Silakan untuk maju ke depan juga melihat alat-alat bukti yang disiapkan oleh kuasa hukum gugat. Ini di ya. Sebenarnya tadi memang Sudah bagus kerja ya. Ada kembali. Mana ini fotokopian? Sudah tertera semua. Kamera kita mana? Ya. Cukup. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, apakah kuasa hukum menggugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dari saudara penggugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan saksi-saksi. Baiklah, kiranya kapan saudara kuasa hukum penggugat ini bisa mengajukan saksi? Hari ini juga yang mulia. Hari ini sudah siap? Sudah siap. Oke, sangat bagus sekali. Untuk mempersingkat waktu, ikan cepat ikan gabus. Oke, kami mempersilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk menghadirkan saksi guna menguatkan dari bukti yang sudah disiapkan ya. Apakah saksinya sudah disiapkan di ruang sidang? Sudah yang mulia. Baik, silakan. Atas nama siapa saksinya? Atas nama saudara Faisal Adi dan saudari Eka Nafi Atul Amin. Baik. Silakan bisa memasuki ruang persidangan saksi dari pihak penggugat. Silakan duduk. Saksi. Selamat pagi saudara saksi. Pagi, Mulia. Pagi. Apakah saudara ini datang ke dalam persidangan ini dalam keadaan sehat walafiat? Ya, saya di sini dalam keadaan sehat. Sehat, sadar juga? Sadar ya. Nah, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Tentu saja ya, Mulia. Bisa berbahasa Indonesia. Karena ini sidang di Indonesia. Baiklah, kepada saudara saksi bisa maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitasnya. Mohon, hakim anggota dua dicek. Ya. Anda ini. Silakan balik ke Pak. Baiklah, saudara saksi penggugat. Apakah saudara Desia
menjadi saksi penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan? Di sini yang mulia, di sini memang saya belum melihat identitasnya seperti itu. Oh iya. Silakan. Coba saya lihat. Ya. Benar Pak Isawati? Ya. Oke, terima kasih. Ya, cukup. Cukup yang benar. Jadi bagaimana saudara saksi penggugat, apakah bersedia untuk menjadi saksi persidangan yang hari ini? Bersedia, ya. Bersedia. Untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebelum memberikan kesaksian saudara akan disumpah terlebih dahulu. Itu kepada hakim anggota mohon dibantu ya. Silakan saudara saksi bisa berdiri untuk mengambil sumpah. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Baik, saudara saksi. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari saudara Faiz. Saudara saksi pertama. Saudara saksi pertama, apa hubungan Anda dengan saudara penggugat? Saya di sini merupakan rekan kerja dari saudara penggugat. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa telah adanya kejadian utang piutang antara penggugat dan penggugat? Ya, saya mengetahuinya dengan jelas mengenai pembuatan perjanjian utang piutang antara penggugat dan juga tergugat. Apakah saudara saksi melihat dan mengetahui dengan jelas proses perbuatan kejadian utang piutang antara penggugat dan penggugat? Ya, saya mendengar dengan jelas, mengetahuinya dengan jelas mengenai pembuatan utang piutang antara penggugat dan juga tergugat. Cukup ya, Mulia? Bagaimana? Cukup ya, Mulia? Cukup? Baiklah. Baik, saudara kuasa penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan terhadap saudara saksi? Iya, ya. Silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui jumlah dan angsuran utang yang harus dibayar oleh penggugat? Saya di sini hanya mengetahui nominalnya saja, yaitu 300 juta. Untuk angsurannya itu saya tidak mengetahuinya. Terima kasih. Sudah cukup ya, Mulia? Cukup. Baik, selanjutnya saudara saksi, apa hubungan saudara saksi dengan penggugat? Saya Itu ya, Sudah. selesai. Kita saksi boleh. Baik, terima kasih. Nanti dikat ya. Baik, terima kasih kepada saudara saksi penggugat yang pertama yang sudah memberikan keterangannya. Begitu dirasa cukup ya kuasa penggugat, kuasa hukum tergugat. cukup ya, Mulia. Belum Saya cukup. belum mengajukan pertanyaan untuk saksi. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan kepada saudara saksi. Terima kasih waktunya yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah saksi ini melihat, mendengar, dan mempunyai bukti terkait perjanjian utang piutang ini? Itu saya mengetahui dengan jelas dan juga benar melihat, karena kan saya dengan penggugat itu tinggal berdampingan. Selain rekan kerja, tinggal kami juga berdampingan. Apakah pas kejadian terjadinya utang piutang ini Anda bergabung seperti itu? Ya, saya berjadi Anda menjadi saksi. Kenapa Anda tidak mengetahui tentang angsuran tergugat kepada penggugat? Saya tidak mengetahuinya karena janjinya itu antara dua belah pihak saja. Pihak yang lain tidak bisa mengetahui mengenai angsurannya itu
gimana? Sekali lagi ya, ambil lagi indikasi. Apakah saudara penggugat ini dalam pekerjaannya sehat dan juga jujur seperti itu? Sehat dan jujur. Jadi terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas kesaksian dari saudara Faisal Habib. Terima kasih disampaikan sudah memberikan kesaksian demi melancarkan persidangan pada kasus perkara ini. Silakan bisa kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Sama-sama. Dimohon untuk saudara saksi yang kedua bisa memasuki ruang persidangan. Saudara penggugat sudah disiapkan? Sudah. Baik, bisa saudara saksi penggugat ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, setelah itu menyerahkan kartu identitas ke hakim anggota ya. Silakan. Perkenalkan, saya Eka Putramania. Saya di sini adalah tetangga dari saudara penggugat. Itu silakan menyerahkan identitas ke hakim anggota 2. Kuasa hukum tergugat bisa dicek. Apakah benar kalau dari nama Hanafi atau Omni? Tetangga dari Mas Ivan Munawir sebelah mana? Nah, ini sebelah ya, ini tetangga sebelah mana tetangga? Sampingnya kanan atau kiri? Sebelah kanan rumahnya. Ya, ini untuk identitas. Terima kasih untuk Silakan hakim anggota 2. Ya terus itu. Baik, kalau begitu sekarang kepada saudara saksi untuk maju ke depan untuk diberi sumpah. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Yang tak lain dari kata yang sebenarnya. Yang tak lain dari kata yang sebenarnya. Cukup sekarang. Belum. Oke, silakan. Bisa hakim anggota 1. Nanti sudah disumpah ya, saudara saksi ya. Jadi harus memaparkan atau menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Jadi hubungan apa dari saudara saksi dengan si penggugat? Saya merupakan tetangga dari saudara penggugat. Lalu apakah saudara melihat, mendengar dan mengetahui dengan jelas proses pembuatan perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan tergugat? Saya melihat, mendengar, dan mengetahui dengan jelas pembuatan perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat karena saya dan penggugat adalah tetangga di desa yang sama. Baik, saudara tergugat, saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Tanyakan kepada saya, nanti saya sampaikan kepada saksi. Oke, izin bertanya yang mulia. Yang pertama, apakah saudari ini menyaksikan secara langsung pas kejadian terlihat seperti itu? Kedua, apakah saudari ini menyimpan ataupun atau mempunyai bukti-bukti yang lain yang sebelum yang sudah dibacakan
Seperti itu. Cukup. Jadi dari kuasa hukum tergugat bertanya seperti itu. Maksudnya apakah saksi melihat langsung dalam kejadian tersebut? Lalu yang kedua itu dari pertanyaannya adalah apakah mempunyai atau mengkoleksi bukti-bukti dari kejadian tersebut? Apakah bisa dijawab? Baik, saya di sini hanya melihat adanya penyerahan uang sebagai transaksi perjanjian tersebut yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Dari pertanyaan yang dua udah. Apakah mempunyai bukti-bukti? Tidak, saya tidak mempunyai bukti-bukti tersebut. Ya cukup ya, cukup. Baik, cukup ya. Ya. Baiklah, apakah pengajuan saksi dari pihak penggugat itu sudah selesai? Sudah Sudah cukup? cukup ya Bu. Begitu silakan kepada saudari saksi penggugat bisa meninggalkan ruang sidang. Ya. Apakah kuasa hukum tergugat juga akan mengajukan alat bukti? Jelas sekali yang mulia. Namun kami meminta waktu untuk mengumpulkan dan juga memanggil para saksi itu. Kapan? Berapa hari? Untuk tenggat waktunya kira-kira 7 sampai 10 hari. Kalau tidak keberatan, majelis hakim memberikan waktu 7 hari. Tidak apa-apa yang dulu. Ya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah bisa disetujui? Tidak ya Bu. 7 hari ini terlalu lama untuk mengajukan bukti dan juga saksi tersebut. Kalau bisa kurang yang mulia. Bisa kurang ya. Iya. Bagaimana ini kuasa hukum tergugat? Kemarin kan sudah diberi waktu 7 hari pada itu yang mulia. Masa kita 3 tidak seperti itu? Ya. Mana keadilan? Ya, yakin betul. Karena kita mengalir asas equality before the law, ya, kesamaan, keadilan, ya, semuanya sama ini ya. Kemarin kuasa hukum tergugat saya kasih waktu 7 hari. Sekarang kuasa hukum tergugat belum ada bukti, saya kasih juga 7 hari. Jadi pas, ya. Karena kalau dikasih 3 hari, kebetulan saya ada acara mewakili pengadilan negeri, jadi tidak bisa. Oke? Nanti udah diberi panitia ya, masa lupa? Ya, begitu ya, kuasa hukum tergugat. Ya, yang mulia. Kuasa hukum tergugat bisa diberi. Oke? Baik, untuk itu memiliki kesempatan tergugat menyiapkan alat bukti yang akan diajukan, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali dari sekarang. Tanggal berapa? Tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni. Pada tanggal 2 Juni. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 1 minggu depan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan alat bukti yang akan diajukan ke persidangan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukum yang akan hadir pada hari tanggal yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 2 Juli 2025 tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan soal prestasi dengan administrasi perkara nomor 49/PDP/2025 antara saudara Ivan Maru Prasetyo selaku penggugat melawan Angga Melena Ningrum selaku tergugat Senin 2 Juni 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Ya, apakah saudara kuasa hukum sudah siap dengan bukti-bukti? Siap yang mulia. Ya, baiklah. Silakan kuasa hukum tergugat untuk ajukan bukti-bukti tertulis. Oke, yang untuk bukti-buktinya yang pertama itu bukti tertulis yang akan kami ajukan pada persidangan ini berupa fotokopi yang mulia, fotokopi bukti pembayaran yang dilakukan oleh penggugat setiap tanggal
20 dari bulan November 2018 sampai bulan Oktober 2023 sejumlah 5 juta rupiah, yaitu 60 kali yang dia. Baik. Seperti itu. Silakan kuasa penggugat bisa maju ke depan untuk menggunakan alat bukti selanjutnya. Kepada kuasa penggugat dipersilakan berpak untuk melihat alat bukti yang dipaparkan oleh kuasa hukum Herika. Inilah. Ya. Nah, silakan jadinya kuasa hukum penggugat. Ya, silakan kembali ke tempat. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis dan juga sudah selesai, apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan saksi untuk menguatkan dalil yang dipaparkan oleh kuasa hukum tergugat? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan saksi sebagai penguat. Untuk saksinya kami sudah persiapkan, dan insya Allah hari ini beliau bersedia seperti itu. Ya, silakan bisa dipanggil saksi dari pihak tergugat. Jadi saudara saksi pihak tergugat, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim sebagai saksi dari tergugat. Silakan saudara saksi bisa menunjukkan aktivitas kepada majelis hakim. Hakim anggota pemilihan. Ya. Apakah saudara saksi datang ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah sudah siap untuk melaksanakan persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Pasti bisa. Bisa. Oke. Lalu apakah saudara saksi ini bersedia secara sadar untuk menjadi saksi tergugat pada persidangan ini untuk memberikan keterangan? Ya, saya bersedia untuk memberikan keterangan saksi. Baik. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebelum memberikan keterangan, saudara saksi harus disumpah terlebih dahulu. Untuk itu, kepada hakim anggota dan panitera mohon dibantu. Baik, kalau begitu silakan kepada saksi untuk maju ke depan. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Baiklah, terima kasih. Saudara Lutfi ya, benar ya. Saudara Lutfi, apakah saudara sebelumnya mengetahui saudara tergugat ini sudah mengenal atau tidak sebelumnya? Ya, saya mengenal karena si tergugat ini merupakan nasabah dari bank mandiri yang saya kerja ini. Oh, jadi Anda ini bekerja di bank. Ya. Si saudara tergugat ini nasabah bank Anda. Ya. Baik. Untuk kuasa hukum tergugat,
Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara saksi? Ya, yang mulia, akan saya tanya. Saya bertanya ya, saudara saksi, apakah saudara benar-benar mengetahui bahwa tergugat memberikan uang pinjaman ke rekening atas nama Ivan Amir Prayogo? Ya, saya sebenarnya saya mengetahui karena si tergugat ini merupakan nasabah di tempat saya bekerja dan saya yang menangani langsung transaksi tersebut antara tergugat yang memberikan pinjaman kepada si penggugat Ivan Amir Prayogo. Berarti saudara ini benar-benar mengetahui nominal jumlah yang diberikan tergugat kepada penggugat. Ya, saya mengetahui nominal jumlahnya. Cukup yang mulia, cukup itu. Terima kasih. Baiklah, kuasa penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum tergugat ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Untuk itu bisa kita cukupkan ya saksi dari kuasa hukum. Ini saksi yang pertama. Saksi yang pertama yang mulia, masih ada lagi. Ini cukup ya dari kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat. Kepada saudara saksi Lutfi, silakan bisa menggunakan uang persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kuasa hukum tergugat, apakah saksinya sudah berada di ruang persidangan? Dari yang dia resmi. Baik, selamat pagi saudari saksi. Yang mulia. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, saudari saksi. Dari mana datangnya, baik apa, sama siapa? Silakan. Baik, perkenalkan saya Safina Rahma dan di sini saya sebagai saksi tergugat. Sebagai saksi tergugat. Silakan bisa menunjukkan kartu identitasnya kepada anggota dua, mohon dibantu. Namanya Islam ya? Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi ini datang ke persidangan ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari saksi ini bersedia dimintai keterangan oleh majelis hakim untuk memberladar persidangan kita hari ini? Bersedia ya. Untuk itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, sebelum saudara dimintai keterangan, maka saudara harus bersumpah terlebih dahulu menurut agama saudara. Mohon hakim anggota dua bisa dibantu ya. Baik, kalau begitu sekarang pada saksi saudari untuk maju ke depan. Saudari saksi ketika kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan sebenarnya. Tiada lain dari kata yang sebenarnya. Tiada lain dari kata yang sebenarnya. Baik, silakan. Baik, terima kasih hakim anggota dua. Itu saudari saksi, saudari Sabina. Apakah saudari ini mengenal atau mengetahui saudara tergugat sebelumnya? Mengenal dan mengetahui. Di mana dan bagaimana? Saudari ini mengenal tergugat ini sebagai apa? Saudara tergugat ini rekan kerja saya. Rekan kerja. Jadi rekan kerja di mana? Izin menjawab yang mulia. Bahwasanya tergugat ini bekerja di PT seperti itu. Oh iya. Jadi saudara tergugat ini dan juga saksi ini kawan baik di
PT tersebut seperti itu. Apakah saudari ini berteman dengan saudara tersebut ini sudah lama atau baru-baru ini saja? Sudah lama. Sudah lama. Baik. Apakah dari kuasa hukum penggugat ada yang mau ditanyakan kepada saudari saksi ini? Ada yang Silakan. baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudari saksi. Apakah saudari saksi ini mengetahui jumlah uang yang dipinjamkan oleh tergugat kepada penggugat? Yang saya mengetahui secara pasti yaitu jumlah nominalnya 300 juta rupiah. Apakah saudari saksi ini kan rekan kerjanya tergugat? Apakah dalam melakukan apakah saudari saksi ini ikut apa namanya ikut menemani saudari tergugat ini melakukan transaksi tersebut? Ya, saya mengikuti pada saat tergugat melakukan transaksi. Cukup jelas. Jelas ya. Silakan. Terima kasih atas keterangan yang diberikan saudari saksi. Silakan bisa meninggalkan ruang sidang dan mengambil anda dengan saya. Silakan bisa meninggalkan ruang sidang. Baiklah, setelah menimbang-nimbang, setelah menunjukkan secara matang majelis hakim berdiskusi sekali sudah mendengarkan keterangan dari tergugat, keterangan dari tergugat, dari saksi dan alat bukti. Kiranya majelis hakim ini perlu untuk mengambil kesimpulan selama 2 minggu. Jadi sidang hari ini kita tunda sampai 2 minggu untuk memberikan kesimpulan dari para kuasa hukum dan juga maupun tergugat. Karena ini tanggal berapa ya? Nanti sidangnya lagi tanggal 16 Juni. Nanti sidang 2 minggu lagi 16 Juni ya. Baik, untuk itu bisa kita setuju ya, sidang akan kita tunda 2 minggu untuk memberikan kesimpulan pada kasus perkara kontestasi. Seperti itu. Baik, begitu sidang ditunda sampai 2 minggu ke depan, hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam prestasikan berkesi perkara nomor 460 garis miring PU garis miring PDT garis miring 2025 garis miring negara antara Ivan Mameru selaku tergugat melawan Andra Maridanilu selaku tergugat. Hari Senin 16 Juli 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Sidang dibuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa penggugat sudah siap menyampaikan kesimpulan? Sudah yang mulia. Silakan, bisa diserahkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah menyampaikan kesimpulan? Sudah sekali ini. Baik, silakan bisa maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulan yang sudah dibuat. Terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, kesimpulan sudah kami terima kuasa hukum penggugat.
Begitu juga kesimpulan dari kuasa hukum kedua sudah kami terima, maka itu kami olah dulu ini ya, kita selaraskan kira-kira yang cocok aturan yang mana. Karena aturan yang ini belum tentu cocok dengan yang ini. Nah, seperti itu kira-kira pindahnya ya. Begitu sidang kita tunda 14 hari ke depan untuk pembacaan putusan. Bisa diterima kuasa gugat dan tergugat ini ya, bisa ya. Baiklah. Berarti sidang hari tanggal berapa? Sidangnya tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni. Nah, cocok sekali ya. Itu sidang ditunda sampai 2 minggu ke depan, hari Senin tanggal 30 Juni 2025 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Nah, diharapkan pihak tergugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, atau kuasa hukumnya juga pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil debat. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam prestasi dengan registrasi perkara nomor 490/PU/PBTB/2025/P antara Ivan Mahamelu Prayogo selaku penggugat melawan Andra Melindaningrum selaku tergugat. Pada hari Senin 30 Juni 2025 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu ya, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan ini. Saya harap para pihak bisa legowo ya pada putusan majelis hakim, karena putusan majelis hakim ini bersifat adil Mas, ya, sesuai dengan asas hukum yang berlaku, asas perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada yang kita kumpulkan, tidak ada yang dirugikan, semuanya adil. Bukankah seperti itu Pak Hakim anggota? Betul ya. Silakan Pak Hakim anggota, sebelum kita membacakan putusannya bisa sedikit memberi masukan. Ini sudah sebelum ada yang mau berdamai ini, karena kalau sudah menjadi putusan itu semuanya mempunyai kekuatan hukum yang benar. Jadi sudah saling dan tidak mau mulia karena dengan bukti yang ada dan saksi-saksi yang sudah dihadirkan seperti itu. Ini untuk surat gugatannya itu salah resmi. Seperti itu. Baik, jadi ya Tetap tidak mau, karena kami ingin tetap mempertahankan hak kami. baik, langsung saja. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. Pertimbangan hukum mengadili mengangkat 1. Bahwa berdasarkan akta perjanjian utang piutang nomor 5 tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan saksi-saksi, akta di bawah tangan yang diakui para pihak sepakat. Tergugat sebagai pemberi pinjaman memberikan pinjaman uang kepada penggugat sebagai peminjam sejumlah 300 juta rupiah. Penggugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor 0069 atas nama penggugat sebagai jaminan gadai sesuai dengan pasal 150 KUH Perdata. Selanjutnya, pinjaman wajib dilunasi dalam jangka waktu 60 bulan sejak tanggal perjanjian dengan angsuran bulanan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Setelah pelunasan penuh, tergugat wajib mengembalikan sertifikat kepada penggugat dalam waktu 7 hari kerja. Selanjutnya,
bahwa penggugat telah melunasi seluruh kewajiban sejumlah 300 juta pokok dengan 1. Kwitansi pelunasan terakhir tertanggal 28 Oktober 2023. Yang kedua, rekapitulasi pembayaran 60 bulan terlampir. 2. Bahwa meskipun telah dilunasi, tergugat menolak mengembalikan SHM nomor 00699 kepada penggugat tanpa alasan hukum yang sah. 3. Bahwa perbuatan tergugat merupakan wan prestasi karena 1. Tidak melaksanakan prestasi timbal balik, yaitu pengembalian sertifikat setelah pelunasan sesuai dengan pasal 1234 Jo 1243 KUH Perdata. Yang kedua, menyebabkan kerugian material dan imaterial bagi penggugat antara lain: A. Tidak dapat mengalihkan hak atas tanah dan bangunan. B. Biaya somasi dan gugatan. Mengangkat hukum. 1. Menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi terhadap akta perjanjian utang piutang nomor 5 tanggal 20 Oktober 2018. 2. Memerintahkan tergugat untuk A. Mengembalikan sertifikat hak milik nomor 0069 atas nama penggugat kepada penggugat paling lambat 7 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. B. Membayar uang paksa uang som sebesar Rp250.000 per hari keterlambatan hingga sertifikat dikembalikan sesuai dengan pasal 606 ayat 2 RP. 3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.150.000. 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau quid pro quo meskipun ada upaya hukum. Pasal 180 ayat 1 HIR. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2025 oleh kami dalam sidang terbuka umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat. Majelis Hakim ditandatangani, panitera pengganti ditandatangani. Terima kasih. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri dalam tempo 14 hari saat putusan ini dibacakan. Baiklah, selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa.